adik-adik, saya Muhammad Nasrullah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang zaman prasejarah dan sejarah. Banyak sekali peninggalan budaya di Indonesia yang dapat kita lihat hingga sekarang. Peninggalan budaya baik pada zaman prasejarah maupun sejarah itu disimpan dan dilestarikan tidak hanya sebagai pajangan saja. Lebih dari itu, tujuannya adalah agar kita mengerti dan mengenal budaya negara kita sendiri. Bahkan, pengenalan tentang peninggalan budaya ini sudah diajarkan pada murid-murid sekolah dasar, khususnya yang duduk di bangku kelas 6 MI dan SD. Selanjutnya, zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini merupakan zaman di mana manusia masih belum mengenal tulisan. Di zaman ini kita bisa melihat beberapa peninggalannya. Contohnya fosil. Fosil ini merupakan sisa makhluk hidup pada zaman dahulu yang telah membatu. Misalnya adalah yang ditemukan tulang manusia yang menyerupai tengkorak dan sudah membatu, atau tulang makhluk lain seperti tulang tengkorak hewan yang sudah membatu. Gambar atau tulisan. Selain fosil, gambar atau lukisan juga menjadi peninggalan pada zaman prasejarah. Diketahui pada zaman prasejarah manusia masih belum tinggal di dalam rumah seperti sekarang. Mereka tinggal di dalam gua dan membuat lukisan atau menggambar di gua-gua yang mereka tinggali. Selanjutnya ada peralatan yang terbuat dari batu. Jika sekarang sudah banyak peralatan yang canggih, orang-orang pada zaman prasejarah masih menggunakan peralatan dari batu. Peralatan dari batu ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Misalnya untuk pemujaan, menggali tanah, bahkan untuk memotong daging. Beberapa contoh peralatan yang digunakan pada zaman purba adalah menhir, kapak genggam, kapak lonjong, dan yang lainnya. Selanjutnya, peralatan dari tulang. Selain dari batu, manusia prasejarah juga memanfaatkan tulang. Alat dari tulang ini biasanya digunakan untuk berburu. 2. Zaman sejarah. Zaman sejarah diketahui sebagai zaman di mana manusia sudah mengenal tulisan. Peninggalan zaman sejarah ini masih bisa kita lihat sampai sekarang, mulai dari peninggalan yang kecil hingga bentuknya yang besar sekalipun. Berikut di antara peninggalan pada masa ini. Yang pertama itu adalah candi. Bangunan candi digunakan untuk memuliakan manusia yang telah meninggal atau wafat. Biasanya diperuntukkan bagi mereka yang menjadi tokoh terkemuka, misalnya raja. Beberapa candi sangat mudah kita jumpai, bahkan terkenal hingga luar negeri. Sebut saja Candi Prambanan di Prambanan, Yogyakarta, Candi Borobudur di Magelang, dan candi lainnya yang masih sangat banyak tersebar di masing-masing daerah di Indonesia. Yang kedua adalah prasasti. Batu atau bahan kertas menjadi bahan dituliskannya prasasti yang menggambarkan tentang sejarah. Beberapa contoh prasasti adalah prasasti Kalasan di Kerajaan Mataram, Hindu, prasasti Ciaruterun di Kerajaan Tarumanegara, serta prasasti Muarakaman di Kerajaan Kutai, hingga prasasti Kedukan Bukit di Kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir adalah kitab. Contoh kitab pada zaman sejarah adalah kitab Sutasomo yang dikarang oleh Empu Tantular, kitab Baratayuda yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Pandu, serta kitab Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Selain 3 peninggalan di atas, beberapa bangunan seperti Masjid Demak, Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, Benteng Brandenburg,
di Yogyakarta, dan yang lainnya juga menjadi bukti peninggalan pada masa sejarah. Demikian ringkasan dari materi IPS kelas 6 SD tentang zaman prasejarah dan sejarah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selamat belajar adik-adik.